Hipertensi merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah secara terus-menerus. Menurut ACC atau AHA, hipertensi tahap 1 adalah 130-139 per 80-89. Sedangkan menurut ESC atau ESH, hipertensi derajat 1 adalah 140-159 per 90-99. Etiologi atau penyebab dari hipertensi yang dapat diubah meliputi mengonsumsi garam berlebih, kelebihan berat badan atau obesitas, mengonsumsi alkohol, serta merokok. Etiologi atau penyebab dari hipertensi yang tidak dapat diubah meliputi keturunan atau genetik, usia. Hipertensi terjadi ketika tekanan darah berada di atas batas normal secara terus-menerus. Kondisi ini dapat memengaruhi berbagai organ seperti otak, mata, jantung, dan pembuluh darah. Gejala pertama adalah sakit kepala dan pusing. Tekanan darah yang tinggi dapat mengganggu aliran darah menuju otak sehingga penderita sering merasakan sakit kepala, terutama di bagian belakang kepala, serta rasa pusing atau kepala terasa berat. Gejala kedua yaitu nyeri tengkuk. Peningkatan tekanan darah dapat menyebabkan otot dan pembuluh darah di area leher menjadi tegang sehingga timbul rasa nyeri atau pegal pada bagian belakang leher. Selanjutnya adalah pandangan kabur. Tekanan darah tinggi dapat mengaruhi pembuluh darah pada mata sehingga penglihatan menjadi buram atau tidak jelas. Jika berlangsung lama, kondisi ini dapat meningkatkan risiko gangguan penglihatan yang lebih serius. Gejala berikutnya yaitu sesak nafas. Hipertensi membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya, penderita bisa merasa cepat lelah dan mengalami kesulitan bernafas, terutama saat beraktivitas. Kemudian ada mual dan muntah. Tekanan darah yang terlalu tinggi dapat mengganggu fungsi tubuh dan memengaruhi sistem saraf sehingga menyebabkan rasa mual bahkan muntah. Selain itu, penderita hipertensi juga dapat mengalami tubuh lemas, hampir pingsan. Hal ini terjadi karena aliran darah yang tidak stabil menyebabkan tubuh kekurangan suplai oksigen secara optimal sehingga muncul rasa lemah, lelah, dan kadang hampir kehilangan kesadaran. Selanjutnya, jantung berdebar dan nyeri dada. Saat tekanan darah tinggi, jantung harus bekerja lebih kuat untuk memompa darah. Kondisi ini dapat menyebabkan dada terasa tidak nyaman, nyeri, atau jantung terasa berdebar lebih cepat dari biasanya. Gejala berikutnya adalah kebingungan dan penurunan konsentrasi. Hipertensi dapat mengganggu aliran darah ke otak sehingga penderita menjadi sulit fokus, mudah bingung, dan mengalami penurunan konsentrasi dalam beraktivitas sehari-hari. Namun, penting untuk diketahui bahwa hipertensi seringkali tidak menimbulkan gejala. Karena itu, hipertensi disebut juga sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Banyak penderita baru mengetahui dirinya mengalami hipertensi setelah melakukan pemeriksaan tekanan darah atau ketika sudah muncul komplikasi seperti stroke, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor risiko dari hipertensi. Yang pertama, usia. Risiko hipertensi akan meningkat secara drastis pada usia di atas 40 tahun. Kenapa ya? Karena pembuluh darah sudah mulai menyempit dan juga kaku. Yang kedua, ada jenis kelamin. Pada perempuan yang telah mengalami masa menopause akan lebih rentan mengalami hipertensi karena menurunnya hormon estrogen yang dapat berfungsi melindungi sistem kardiovaskular. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan dapat memengaruhi tingkat literasi kesehatan seseorang. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki akses informasi yang lebih baik, lebih memahami faktor risiko, dan cenderung menerapkan pola hidup yang sehat. Yang keempat, faktor perilaku dan gaya hidup yang meliputi seringnya mengonsumsi makanan yang mengandung MSG, kurangnya melakukan aktivitas fisik, dan memiliki kebiasaan merokok. Yang kelima, obesitas. Ketika massa tubuh meningkat akibat obesitas, kebutuhan aliran darah untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh juga ikut meningkat. Kondisi ini dapat memaksa jantung untuk memompa volume darah yang lebih besar dengan kapasitas yang lebih kuat. Nah, selanjutnya ada potensi komplikasi dari hipertensi. Yang pertama,
Ada penyakit jantung. Tekanan darah tinggi bisa menyebabkan jantung bekerja lebih keras sehingga menyebabkan pembesaran jantung, gagal jantung, dan penyakit jantung koroner. Yang kedua, stroke. Pembuluh darah di otak bisa pecah dan tersumbat akibat tekanan darah yang tinggi. Yang ketiga, gagal ginjal. Hipertensi dapat merusak pembuluh darah pada ginjal yang akan mengakibatkan fungsi ginjal menurun. Yang keempat, gangguan penglihatan. Pembuluh darah retina bisa rusak dan menyebabkan penglihatan kabur hingga kebutaan. Yang kelima, ada aneurisma. Dinding pembuluh darah dapat melemah dan menonjol, sehingga jika pecah akan berbahaya. Yang keenam, ada kerusakan otak. Hipertensi dapat menyebabkan penurunan daya ingat, sulit konsentrasi, hingga demensia vaskular. Yang ketujuh, ada penyakit pembuluh darah perifer. Aliran darah ke kaki, ke tangan terganggu sehingga muncul nyeri atau kesemutan. Lalu yang terakhir ada krisis hipertensi. Tekanan darah dapat naik hingga sangat tinggi, lalu tiba-tiba akan mengakibatkan kerusakan organ yang akut. Teman-teman tahu nggak, hipertensi sering disebut sebagai silent killer. Mengapa demikian? Karena penyakit ini seringkali muncul tanpa gejala, namun dapat menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, gagal ginjal, dan penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, hipertensi merupakan salah satu penyakit yang memerlukan perhatian khusus. Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa bahayanya hipertensi. Mulai dari edukasi kesehatan, seminar, dan deteksi dini faktor resiko. Tapi sebenarnya, pencegahan hipertensi dapat dimulai dari diri sendiri melalui pola hidup sehat. Misalnya dengan rutin memeriksa tekanan darah, rutin berolahraga, berhenti merokok, mengurangi konsumsi garam, dan sering mengkonsumsi makanan bergizi serta tinggi serat. Selain perubahan gaya hidup, hipertensi juga dapat dikontrol dengan mengkonsumsi obat antihipertensi seperti valsartan, amlodipin, dan ramipril. Menariknya, berdasarkan jurnal tahun 2023 yang aku baca, mengkonsumsi obat pada malam hari diketahui lebih baik dalam mengontrol tekanan darah dibandingkan pada pagi hari. Tapi, terlepas dari itu, yang terpenting adalah kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat secara rutin dan konsisten. Oke teman-teman, dari sini kita dapat memahami nih bahwa pengetahuan mengenai hipertensi sangat berperan penting agar kita dapat menerapkan perilaku pencegahan yang benar. Dukungan keluarga juga berperan besar untuk membantu penderita menjaga pola hidup sehat dan mengingatkan pengobatan. Jadi, mulai sekarang, ayo kita menjaga kesehatan agar terhindar dari hipertensi dan komplikasinya.